Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Pastikan dalam kondisi sehat, semangat, jaga kesehatan kalian di masa pandemi seperti ini. Tetap terapkan protokol kesehatan. Jangan lupa tetap tepat waktu ketika kalian makan ya, agar asupan gizi kalian tercukupi. Anak-anak, bila tidak perlu, hindari dulu keluar rumah. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai sistem pernafasan. Pernafasan atau yang dikenal dengan sistem respirasi adalah sistem biologis yang terdiri dari organ dan struktur-struktur lain yang digunakan untuk pertukaran gas pada makhluk hidup. Anatomi atau fisiologi makhluk hidup yang mewujudkan pertukaran gas ini sangat bervariasi, tergantung dari ukuran tubuhnya, di mana tempat tinggalnya, kemudian riwayat evolusinya. Semua itu akan mempengaruhi tentang sistem respirasinya. Kita akan berbicara terlebih dahulu mengenai sistem pernapasan pada hewan. Sistem pernapasan pada hewan itu bermacam-macam, tetapi pada umumnya sama seperti manusia, yaitu menggunakan paru-paru. Nah, klasifikasi sistem pernapasan pada hewan yaitu mamalia. Apa itu mamalia? Mamalia adalah hewan yang menyusui. Manusia dan golongan hewan mamalia ini bernapas dengan paru-paru. Udara masuk ke lubang hidung, kemudian ke tenggorokan, lalu ke paru-paru. Bagaimana dengan sistem pernapasan pada burung? Seperti mamalia, burung juga bernapas dengan paru-paru. Tetapi paru-paru burung itu sangat kecil. Jadi paru-paru burung tidak bisa mengembang dan mengempis seperti halnya pada mamalia atau manusia. Paru-paru burung berukuran tetap ketika bernapas. Paru-paru ini digunakan ketika burung tidak terbang. Burung juga memiliki pundi-pundi udara. Nah, pundi-pundi udara ini sebagai kantong udara yang dipakai untuk menyimpan udara ketika burung itu terbang. Jadi burung mempunyai cadangan udara yang dia pakai ketika bernafas waktu terbang. Oleh karena itu, pada saat terbang seperti ini, burung membutuhkan udara yang sangat banyak, bahkan melebihi mamalia. Karena paru-parunya itu sangat kecil, burung membutuhkan alat pernapasan tambahan. Kurang lebih tiap burung itu memiliki 9 kantong udara. Selanjutnya adalah bangsa reptil, yaitu hewan yang melata. Reptil ini selain melata, ini disebut juga dengan merayap. Contohnya, ya benar, ular. Kemudian cicak, kadal, komodo, dan lain sebagainya. Alat pernafasannya menggunakan paru-paru. Nah, sedangkan bangsa amfibi itu adalah jenis hewan yang hidup di 2 alam. Contohnya adalah katak. Iya, benar sekali. Pada saat katak itu masih kecil, katak yang masih berupa kecebong itu bernafasnya menggunakan insang. Nah, ketika katak itu sudah dewasa,
berubah alat pernafasannya menggunakan paru-paru. Selanjutnya adalah ikan. Ikan bernafas menggunakan insang. Insang ini terletak di sisi kanan kepala ikan, juga di sisi kiri kepala ikan. Bentuk insang seperti lembaran-lembaran tipis berwarna merah. Kenapa berwarna merah? Karena di sana banyak mengandung pembuluh darah. Untuk menarik nafas, ikan membuka mulut dan menutup insang. Oksigen kemudian masuk lewat mulut menuju insang. Oksigen diserap oleh pembuluh darah pada insang. Kemudian katup insang terbuka, mengeluarkan karbon dioksida dan air. Akhirnya menutup mulut ikan. Yang selanjutnya adalah pernafasan cacing. Nah, cacing ini sama seperti amfibi anak-anak, yaitu menggunakan seluruh permukaan kulitnya untuk menyerap oksigen. Oleh karena itu, kulit cacing ini selalu lembab dan basah karena memang digunakan untuk menyerap oksigen. Oksigen kemudian langsung menyatu dengan darah. Nah, itu anak-anak ya, kalau cacing. Nah, bagaimana dengan serangga? Sistem pernapasan serangga menggunakan trakea. Udara yang masuk melalui stigma atau spirakel yang ada di samping tubuhnya. Sistem pernapasan serangga ini menggunakan trakea yang masuk melalui stigma atau spirakel yang ada di samping tubuhnya itu. Serangga bernapas. Nah, contohnya ini semut, nyamuk, lalat, belalang, dan lain sebagainya. Udara masuk melalui lubang-lubang yang sangat kecil yang berada di sisi samping serangga. Nah, lubang-lubang kecil itu yang disebut dengan stigma. Sistem stigma ini berfungsi seperti hidung sebagai tempat keluar masuknya udara. Udara dari stigma dialirkan oleh pembuluh-pembuluh yang tersambung ke trakea. Udara ini disebarkan ke seluruh tubuh serangga. Nah, itu anak-anak sistem pernafasan pada binatang. Nah, bagaimana dengan kalian? Nah, manusia tentu memiliki sistem pernafasan yang lebih komplit yang akan Ibu kupas lagi pada pertemuan selanjutnya. Demikian anak-anak, selamat belajar, selamat melanjutkan beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.